Ya, baik pemirsa TVR Paloben dimanapun Anda berada, saat ini kami tengah berada di kota Mekah, yakni saat ini tengah berlangsung rapat kerja antara tim UAS Haji DPR dengan Menteri Agama beserta jajaran untuk membahas terkait dengan persiapan Arus Musna dan juga evaluasi terkait seluruh rangkaian ibadah haji yang sampai hari ini sudah digelar. Lantas, seperti apa kemudian DPR RI menyikapi hal ini dan bagaimana evaluasi DPR terhadap seluruh rangkaian ibadah haji yang saat ini berlangsung? Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua DPR, Bapak Hasan Mustafa yang juga selaku anggota tim DPR. Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, terkait dengan berjalannya ibadah haji sampai hari ini, Pak, apa yang kemudian menjadi evaluasi dari Pak Saan terkait dengan hal ini, Pak? Ya, kita kemarin melakukan ini ya, sidak lah ya, pengawasan ke Arafah ya, melihat pondok-pondok yang akan nanti digunakan oleh jamaah pada saat puncak hajinya, mereka wukuf kan itu. Kita ingin memastikan tentu yang pertama pondok-pondok untuk para jamaah ini sesuai dengan kapasitas, jangan sampai over kapasitas kan. Karena kalau misalnya over kapasitas tentu akan mengganggu kehusuan para jamaah dalam menjalani puncak ibadah hajinya. Nah, yang kedua juga kita ingat juga ini suhu udara di Mekah ini lagi tinggi sekali kan gitu loh. Ini juga penting juga bahwa pemondokan atau tenda-tenda ini dilengkapi dengan pendingin udara yang memadai agar mereka tidak mengalami kepanasan dan sebagainya. Jadi kita ingin memastikan bahwa pelayanan pada saat puncak haji ini benar-benar sangat manusiawi. Ini satu. Nah, yang kedua juga kita tadi membicarakan terkait dengan soal nusuk ya, kartu nusuk. Kenapa? Ini menjadi salah satu hal penting di dalam pelaksanaan haji kali ini, di mana jamaah harus memiliki kartu nusuk. Karena kalau misalnya jamaah belum mendapatkan kartu nusuk, akses mereka untuk ke tempat-tempat ibadah itu sangat terbatas. Bahkan dihantui rasa kekhawatiran, ketakutan, karena dari setiap titik, setiap saat selalu ada pemeriksaan. Nah, kalau mereka tidak bisa menunjukkan nusuk, itu juga akan menjadi problem tersendiri buat para jamaah, dan tentu ini mengganggu juga proses tahapan ibadah haji bagi mereka semua. Karena itu DPR ingin memastikan sebelum nanti pelaksanaan puncak ibadah hajinya ini seluruh jamaah harus sudah mendapatkan kartu nusuk ini kan gitu loh. Tadi Kemenak menyampaikan ada sekitar 1% lagi. 1% dari total jamaah kita berarti kurang lebih sekitar 2.000-an yang belum mendapatkan kartu nusuk. Nah, ini harus benar-benar menjadi perhatian dari penyelenggara agar sebelum mereka bergerak ke Arafah ini harus dipastikan mereka sudah memiliki kartu nusuk semua. Plus juga terkait dengan soal nanti pelayanan yang lainnya, termasuk konsumsinya mereka, itu juga harus dipastikan semua dapat. Nah, ini plus juga nanti supaya dalam perjalanan tidak terjebak kemacetan yang lama dan sebagainya. Nah, semua ini kita bicarakan dengan para Amirul Hajj yang sekarang sedang berlangsung. Pak, ini kan kalau misalnya kita di Arafah, hal yang paling krusial biasanya kan transportasi, Pak. Itu kadang antriannya panjang, terus kemacetan yang luar biasa. Nah, dari sudut ini DPR bagaimana melihat supaya nanti ke depan transportasi menuju Arafah bisa lebih baik tiap tahunnya gitu, Pak? Kemarin juga kita ke Musdalifah ya. Kita lihat ke terminal tempat bus itu antar jemput para jamaah. Dan kita juga tadi minta penjelasan terkait dengan soal skenario ya, skenario pemberangkatan para jamaah semua. Tadi sudah disampaikan terkait dengan skenario perjalanan para jamaah baik pada saat mereka berangkat ke Arafah, nanti mereka ke Musdalifah, mereka juga nanti ke Mina. Itu rutenya sudah skenario sudah digambarkan. Nah, kalau skenario yang disampaikan oleh Kementerian Agama ini bisa
berjalan sesuai dengan skenario pergerakan para jamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekhawatiran kita semua terkait nanti stuck ya, mereka sulit untuk mendapatkan akses, ini bisa teratasi dengan baik. Nah, karena itu perlu yang namanya semua fokus ya, baik dari penyelenggara, baik dari DPR, sekarang fokus semua kepada bagaimana kita memastikan semua yang terkait dengan hak-hak para jamaah untuk mendapatkan pelayanan itu bisa kita penuhi dengan baik. Bapak San, terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Wakil Ketua DPR Bapak Saan Mustafa, yang mana DPR berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses rangkaian ibadah haji, yang mana disampaikan tadi seluruh rangkaian ini nanti akan dilakukan pengawasan secara optimal dan diharapkan bisa memberikan impact positif bagi para jemaah, dan jemaah bisa beribadah dengan aman, tentram, dan nyaman. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami lakukan langsung dari Kota Mekah. Kembali ke studio.